berteriak, ya, hatinya ya, dimasuki ya, semua jenis rasa takut. Ya, mereka itu bukan yang melakukan dosa kemudian takut diazab oleh Allah, bukan itu rupanya. Ya. Dan itu yang kita sangka, sebagaimana yang disangka oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi menjawab bahwa mereka yang takut itu ya, mereka yang qulubuhum wajilah ya, adalah mereka yang melaksanakan sholat ya, yang berpuasa ya, seperti yang kita kerjakan hari ini, yang bersedekah. Mereka khawatir tidak diterima ya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu orang yang merugi ya, hadirin sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang sudah capek beribadah tapi tidak ya, memperoleh hasil ya, dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, di antara adab dalam berzikir an yakuna dunal jahr. Ya. Tidak terlalu dijaharkan sampai berteriak-teriak. Ya. Karena kalau orang yang terlalu keras dalam ya, mengucapkan sesuatu, ia tidak akan konsentrasi untuk memikirkan apa yang ia ucapkan. Dan kebanyakan orang yang marah ya, dia berteriak, dia tidak tahu apa yang ia ucapkan ya. Tidak terlalu menjaharkannya ya, cukup dia dengar ya, dia ucapkan dan dia dengar. Tidak perlu sampai satu kampung dengar ya. Dan tidak perlu ya, untuk kita berzikir sampai mengganggu orang juga ya. Jika kita ingin mengajak seseorang, ajaklah seseorang untuk berzikir, tapi jangan sampai kita ya, orang yang berzikir tapi mengganggu orang lain dengan zikir, karena zikir kita. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ketika Allah mengatakan dalam ayat yang kita sebutkan tadi ya, wadunal jahri minal qawli ya, tanpa harus menjaharkan ucapan, hakadha yustahabbu an yakuna dzikr. Inilah yang disunahkan ketika seorang berzikir. La yakunu nidaan jahran balighan, tidak dengan ya, seruan yang keras ya, yang berlebihan ya, yang seharusnya apa yang ia ucapkan cukup ia yang mendengarkannya ya, astagfirullah. Hanya kita saja yang mendengarkan ya, tidak perlu kita berkata astagfirullah ya, sampai satu kampung gempar ya, bahkan yang tertidur bangun karena zikir yang ia bacakan ya. Karena itu dalam satu hadis ya, diceritakan dari Abu Musa al-Asy'ari dalam Bukhari dan Muslim, dia berkata, rafa'an nasa aswatahum bid-du'a'i fi ba'di asfar ya, sebagian orang mengangkat suaranya tinggi-tinggi pada ya, sebagian kesempatan perjalanan. Faqala lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas ya, irba'u ala anfusikum. Ketika Nabi mendengarkan mereka ya, berzikir dengan keras ya, berzikir ini bukan berdoa ya, berzikir dengan keras ya. Nabi mengatakan irba'u ala anfusikum ya, coba lembutkan ya, suara kalian dalam berzikir. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Nabi mengatakan karena kalian itu tidak ya, berdoa ya, kepada sesuatu yang tuli ya, atau yang tidak melihat kalian ya. Karena itu kita katakan ya, bahwa zikir itu bagian dari doa ya. Di sini Nabi mengatakan fa innakum la tad'una asamma, kalian tidak berdoa kepada orang yang tuli.
Artinya tidak berzikir dengan orang yang tuli. Sebagaimana makna doa yang kita sudah sebutkan. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sesungguhnya yang kalian minta doa kepadanya sami'un qarib, maha mendengar lagi dekat. Maha mendengar lagi maha dekat. Aqrabu ila ahadikum min 'uniki rahilatih. Lebih dekat daripada leher tunggangan kalian. Karena waktu itu orang-orang berada di atas kendaraan unta yang memegang kekang unta. Allah itu lebih dekat daripada apa yang kalian pegang. Dalam Al-Quran aqrabu min hablil warid, lebih dekat Allah daripada urat leher kalian. Karena itu seyogyanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan di awal, dalam hatinya. Sekarang kita katakan dia juga tetap ucapkan, tapi tidak harus teriak-teriak. Dan tidak perlu untuk diperlihatkan kepada orang. Astagfirullah, nanti di depan orang lain dia menyebutkan, dia mengeluarkan suaranya. Ketika sendiri dia tidak mengeluarkan suaranya. Harusnya ini posisinya harus tepat. Ketika di depan orang banyak, maka zikir kita cukup di hati kita, agar kita tidak memperlihatkan kepada mereka. Ketika kita sedang bersendiri, kita ucapkan. Yang kedua, yang kelima, di antara adab zikir yang kita harus kerjakan adalah an yakuna bil lisan la bil qalbi wahdah. Ini melengkapi penjelasan sebelumnya. Zikir itu seyogyanya berbarengan antara hati dengan lisan kita. Bukan dengan hati saja. Harus ada sedikit gerakan mulut. Ketika sholat, sangat keliru orang-orang yang sholat, bibirnya tidak bergerak sedikit pun. Ini sebuah kekeliruan atau termasuk kesalahan-kesalahan dalam sholat. Bibirnya sama sekali tidak bergerak, hatta mengucapkan Allahu Akbar, tidak bergerak, dalam hati katanya. Padahal itu adalah salah. Karena kita dituntut apa? Membaca. Membaca itu apa? Kita menggerakkan bibir kita. Poin yang kelima ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wadunal jahri. Tidak jahar. Tidak jahar artinya apa? Jahar artinya keras. Dunal jahar tidak keras. Artinya tetap digerakkan bibirnya. Sekaligus tetap menghadirkan hati. Ada juga seorang yang berzikir, bibirnya qomat qamit tapi hatinya memikirkan yang lain. Ulama kita mengatakan li'anna ma'nahu mutakalliman kalaman dunal jahar. Makna dari dunal jahar adalah dia berbicara tanpa harus terang-terangan menyebutkannya. Sehingga maksud dari ayat itu al-amru bil jam'i fi dzikri bainal lisani wal qalbi. Sehingga ayat itu bermaksud adalah mengumpulkan antara zikir lisan dan hati. Wa qad yuqalu huwa dzikruhu fi qalbihi la bi lisanihi. Dan bisa dikatakan juga hatinya berzikir, ada yang mengatakan bahwa hatinya berzikir tapi lisannya diam aja. Ini penafsiran yang lain, tetapi yang lebih mendekati dari makna adalah yang pertama. Karena dia berzikir
ya, lisan dan hatinya juga secara bersamaan. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Luar dalilkan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi." Ya. "Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Ya. Yang pertama disebutkan fi nafsihi, ya, pada dirinya, hatinya. Yang kedua fi mala'in, ya, di tempat ramai, ya, tentu dengan, ya, kalau tempat ramai terlihat dia,